Bismillahirrahmanirrahim guys. Alhamdulillah saya sedang di rumah sehat sama sehati Kecamatan Ngamprah ya. Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat bersama sosok yang mungkin tidak asing lagi. Udah masyhur. Perkenalan dulu udah. Siap. Saya udah Opik di dunia bekam dikenalnya udah Opik. Asal dari Padang. Terlihat dari panggilan mungkin ya udah Opik itu dari Padang. Masuk Bandung 2003. Berkecimpung mulai masuk di dunia bekam itu di 2008. 2008 pertengahan kita belajar bekam di BRC angkatan 3. Halo alma mater BRC dimanapun Anda berada. Dan mulai ikut pengabdian di BRC sekitar 1 tahun. Berikutnya mengembangkan pendidikan pelatihan bekam dengan dompet duafa Jawa Barat sampai melahirkan 7 angkatan terapis-terapis handal ya tersebar di seluruh Jawa Barat. Dan 2014 akhir mulai menggeluti di bidang bekam layanan maupun pelatihan atas nama sendiri atau sama sehati. Mulai kecil nih, ada memang keinginan atau misalnya keluarga yang membekam atau gimana ceritanya bisa awalnya mau masuk BRC tuh jadi ikut pelatihan? Kalau dari awal mah nggak ada ya, karena masuk Bandung itu tadinya memang niatnya belajar, cuman belajar dalam hal ini bukan belajar bekam ya, tapi karena di lingkungan waktu itu tinggal di DT, banyak teman-teman yang di lingkungan tersebut mempraktekkan bekam, termasuk saya juga awal-awal dibekam oleh beberapa teman senior di BRC dulu, dan pada suatu waktu diajaklah untuk ikut pelatihan. Dan pelatihannya full gratis. Masya Allah. Jadi keluar dari Padang tuh itu keadaan udah lulus SMA ya? Oh udah beres sekolah. Oh udah beres sekolah. Terus jadi ke Bandung tuh mau daftar jadi santri DT. Sebenarnya ke Bandung itu dulunya ya identiknya orang Padang itu kan jualan ya. Oh. Saya jualan awalnya. Jualan apa tuh dulu? Dulu jual kuliner ya. Kuliner. Iya. Jadi nggak lama sih. Karena tadi ya ikut sama kakak di fotokopian. Setelah kuliner tadi itu fotokopian ini posisinya persis dekat Darut Tauhid. Jadi banyak teman-teman yang memang jadi kalau ada kajian. Intinya di sini saya lihat lingkungan itu pengaruh banget. Jadi teman-teman positif itu banyak banget yang mengajak ikut pelatihan A, B, C segala macam, dan tertariklah di pelatihan bekam di BRC. Setelah ikut SSG angkatan 14 di DT, terus lanjut ikut pelatihan bekam di BRC. Pelatihan bekam itu 3 bulan dulu di kelas. Oh, lama ya? Lama, bukan seperti sekarang kan 2 hari ya. Jadi terapis bekam ya. Kalau dulu kami belajar tuh 3 bulan di kelas. 3 bulan berikutnya tuh magang di klinik-klinik BRC tersebar tuh di Indonesia. Oh iya. Pusatnya di mana sekarang? Pusatnya di Bandung. 1 tahun ikatan dinas. Ikatan dinas itu? Ya kita kerja ya? Kerja. Oh iya, setelah magang. Ya. Jadi total kalau 3 bulan itu belajar itu 1 tahun setengah. Oh, 1 tahun setengah. 18 bulan. Jadi setelah belajar 3 bulan lagi magang, 1 tahunnya ikatan dinas. Oh iya. Jadi untuk sebuah pembelajaran skill ini cukup matang dan gratis. Dan itu gratis. Oh, dan namanya juga pesantren BRC. Iya, kalau ikut ikatan dinas kita sudah ada bayaran. Oh iya, Masya Allah itu. Itu BRC. Nah, kok bisa selama itu? Dan sekarang sesingkat itu. Oh gitu. Ya, jadi gini, di BRC dulu memang yang dikasih ilmu itu bukan hanya bekam. Mulai dari pemeriksaan palpasi, denyut nadi, telapak tangan, lidah, mata, itu semuanya dipelajari. Ruqyah juga. Herbal. Pokoknya semua bisa dibilang pengobatan komplementer yang basicnya Islam dipelajari. Oh, dan itu langsung pas masuk PS1 tinggalin dagang atau masih? Udah enggak. Oh, tinggalin dagang. Ya, all out aja itu belajar. Oh, gitu.
setelah ikatan dinas tuh masih stay atau gimana? Stay 1 tahun kalau nggak salah di Jadi BRC. jumlah 2,5 tahun. Ya, totalnya di BRC. Setelah itu Tadi mengembangkan pendidikan dan pelatihan bekam itu dengan dompet duafa Jawa Barat. nah apa tuh dompet duafa kok bisa bekam gimana? Jadi gini, jadi lembaga dompet duafa ini adalah lembaga zakat ya, lembaga zakat yang menghimpun dana zakat, wakaf dan sedekah. Pokoknya dana bersumber dari masyarakat dikelola, dikembalikan lagi ke masyarakat yang memang berhak mendapatkan dari dana tersebut. Yang termasuk 8 asnaf itu ya, fakir, miskin, duafa, dan itulah nanti dikembalikan itu dalam bentuk program, bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk program. Yang programnya ini ketika saudara-saudara kita ini belajar, dia bisa bermanfaat atau mengembangkan diri dan itu menghasilkan untuk dianya. Jadi bisa dibilang gini singkatnya, dompet duafa itu memberikan kail ke masyarakat yang berhak, bukan ikan, gitu ya. Jadi filosofinya seperti itu. Jadi salah satu program unggulan dompet duafa Jawa Barat waktu itu adalah pesantren terapis Tibunabawi. Masya Allah, lama di situ? 4 tahunan. 4 tahun. 4 tahun lahir 7 angkatan. Oh iya, dan itu PBI sudah berdiri? Sudah. Langsung pas PBI berdiri udah langsung masuk atau gimana cerita? Jadi kalau PBI sebenarnya waktu di dompet duafa masih ya, karena kita sudah sering mengadakan pelatihan bekam, jadi dari PBI menyarankan sudah segera ikut TFT, training for trainer. Harus ikut training sebagai pengajar bekam Indonesia. Itu adalah kurang lebih 2011 ya. 2011 saya ikut TFT dan mengadakan pelatihan waktu itu masih sekitaran Jawa Barat, dan 2014 ya, 2014 itu di Malaysia sempat 3 kali bikin pelatihan dan resign di dompet duafa, langsung buat klinik brand sendiri rumah sehat. Lahirlah Salma Sehati. Salma Sehati itu sebenarnya katanya dari salam ya. Iya, dari salam selamat ya, sejahtera ya artinya. Tibunabawi Sehati, sehat ala Tibunabawi. Okay. Jadi sehat dengan metode Tibunabawi, itulah Sehati. Iya. Oke, kita udah dapat bagaimana sejarahnya. Sekarang di rumah sehat Salma Sehati ada apa aja? Di Salma Sehati sekarang itu memang best sellernya menu itu memang di bekam ya. Yang kedua itu adalah koreksi tulang belakang. Karena selain bekam, ternyata sekarang juga lagi marak dan lagi dicari ya terapi koreksi tulang belakang. Karena banyak pembelajaran online. Betul. Dengan kebanyakan nunduk, itu hitungan jam tiap hari. Berapa tahun kita pandemi? 2 tahun. Iya. Kita terkondisikan nunduk. Betul. Mau pakai laptop, mau pakai HP tetap nunduk gitu kan. Nah, di sini banyak keluhan yang terjadi di sepanjang tulang belakang, terlebih di serviks, tulang leher maupun torakal. Jadi rata-rata yang datang sini itu nggak jauh dari itu. Kalau nggak torakalnya yang ngebungkuk, atau serviksnya, tulang lehernya yang dikeluhkan kaku kah, ada yang nggak nyaman. Jadi banyak hal lah yang berkaitan dengan tulang belakang. Jadi selain bekam, ada tulang belakang, koreksi tulang belakang, ada lagi itu rukiah juga ada matai di sini, ada massage Thailandese, salah satu seni pijat dari Thailand. Terus apa lagi ya? Saya juga lupa nih. Saking banyaknya. Ada totok wajah juga. Oh iya, totok wajah. Totok wajah, totok punggung. Bekam itu ada bekam estetika juga. Oh iya. Jadi buat untuk kecantikan dan ya, kegantengan. Untuk teman-teman yang punya masalah dengan kulit misalnya ya, kalau Sunda bilang itu apa? Kukolotel. Oh. Nah, itu sangat efektif dilakukan dengan terapi bekam. Oke, itu ya yang ada di rumah Salma Sehati. Saya tadi lupa cerita gimana saya ceritanya bisa ke sini nih. Jadi saya tuh ikut pelatihan ada kelas Tibunabawi yang diadakan oleh Salma Sehati Training Center. Dan itu alhamdulillah Anda dapat beasiswa dulu, udah tuh buka kelas hafidz dan alhamdulillah persyaratannya itu cuma 1 juz. Jadi padahal hafal 30 ya. Nah, enggak ada.
Nah, alhamdulillah dapat. Dan saat itu ada berapa ya angkatan kedua tuh? 18 atau 17 saya lupa. Ya sekitar segitu. Alhamdulillah ikut pelatihan dan ya Ana merasakan sendiri bagaimana itu bermanfaat banget. Ana bisa membekam santri, membekam guru, dan pijet pun itu bener-bener. Terakhir datuk minggu kemarin Ana ada kajian Syekh Mesir tuh. Ana jadi penerjemahnya. Pulang ngeluh ini Ada yang sakit dirasa. kaki, ada yang dirasa. Ana coba mata itu ketagihan langsung. Minta lagi anak ke Cirebon. Soalnya beliau tinggal di Cirebon. Nah itu masya Allah ini manfaatnya. Nah untuk teman-teman nih yang mau jadi pembekam, jadi pemijat atau apalah, bisa gak nih di sana? Ya betul. Di Salma Sehat seperti tadi ya saya sampaikan, kita bukan hanya buka layanan, tapi kita juga buka pembelajaran, buka pelatihan. Ada pelatihan koreksi tulang belakang yang terdekat nanti nih tanggal 6 kan. Ada pelatihan matai nanti, matai itu tadi ya massage Thailandese, pijat dari Thailand. Juga ada pelatihan bekam itu sendiri 26-27 Februari ini yang terdekat. Terus ada juga grooming for muslimah, biasanya ini untuk perawatan wajah ya. Terus ada juga training pijat bayi, baby massage gitu. Jadi teman-teman kalau sudah masuk ke dunia pengobatan Islam itu cabangnya ternyata banyak sekali, dan itu bisa kita eksplor semampu kita bisa mengejar, pelajari, dan itu akan menambah manfaat diri kita dan yang akan bernilai ekonomi gitu ya. Jadi kalau saja teman-teman mau belajar dan sifatnya skill ya, skill ini mestinya di luar sana tuh nggak ada lagi pengangguran. Betul. Jadi harus ada skill biar nggak jadi pengangguran. Kayak mata aja. Mata itu kalau didalami, kalau ditekuni, dikuasai gerakan-gerakannya, di hotel-hotel, di spa-spa itu satu kali treatment dengan Thai massage itu bisa sampai 700.000. Gitu. Jadi itu kosong loh, tangan kosong loh. Kita nggak pakai alat. Kita nggak pakai alat. Modalnya paling ya tadi ya, belajar tadi. Kalau di tempat kita ada ruangan, paling matras mungkin ya, kayak gini matras, kita udah bisa buka layanan. Oh iya, itu juga salah satu keunggulan Matai juga, nggak perlu zaitun, nggak perlu pelicin. Jadi saat ada yang minta ke anak pun jadi langsung. Gitu, nggak perlu buka baju juga. Nggak perlu buka baju. Jadi bisa saat ditonton pun bisa lah gitu. Ya. Nah, oke, itu yang ada di Salma training. Nah, kita mengerucut lagi ke bekam udah. Pembekam kan banyak nih di Indonesia. Nah, sebenarnya yang boleh membekam itu siapa aja? Yang boleh membekam tentu saja orang yang memang memiliki skill di bekam tersebut. Karena gini, kalau sekedar membekam banyak yang bisa. Tapi kalau membekam yang baik dan benar itu harus teruji dulu, harus ikuti dulu pelatihannya, dan harus di bawah pengawasan yang memang sudah diberi kewenangan untuk mengajar gitu. Contoh nih, kalau saya belajar, kalau bukan ke guru yang sudah sertifikasi pengajar, diragukan tuh keilmuannya. Jadi kalau kita sudah belajar ke mereka yang memang sudah certified nih, sudah, kita boleh melakukan. Walaupun di luar sana banyak ya pembekam-pembekam yang sifat belajar itu otodidak. Khawatirnya apa? Betul bekam itu sunnah, betul bekam itu anjuran Nabi gitu ya. Tapi ketika kita mengabaikan aspek kesterilan, aspek higienitas, keamanan kliennya maupun kita sebagai terapis, ini harus dipahami oleh seorang terapis. Jadi tidak serta-merta main bekam tanpa memperhatikan hal-hal tadi. Jadi harus ikut pelatihan. Harus ikut pelatihan. Nah, karena kemudian basisnya kan ini knowledge ya, keilmuan, harus ada keilmuan. Setelah pelatihan nih, memang misalnya setelah pelatihan, emang udah boleh membekam siapa aja atau gimana? Sebenarnya kalau sudah pelatihan, artinya dia sudah punya skill, boleh membekam. Hanya terbatas. Yang disebut, yang mungkin sering kita dengar untuk kalangan sendiri. Itu boleh, itu sudah boleh, silakan aja. Yang belum dibolehkan setelah mengikuti pelatihan ini adalah buka rumah sehat, menerima buka iklan misalnya jor-joran sementara dia baru beres belajar.
ada satu tahapan lagi yang harus diikuti, yaitu mengikuti ujian sertifikasi dari asosiasi bekam itu, namanya PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia. Apakah setelah itu udah bebas buka rumah sehat? Belum sih. Belum juga. Itu kalau saya ibaratkan kendaraan kita itu adalah skill bekamnya. Ya. Kalau sertifikat hologram pelatihan itu sebagai BPKB-nya. Oke. Kan baru yang berkaitan dengan kendaraan tadi ya. Iya. Belum bisa kita bawa dan belum bisa jadi milik kita. Iya. Nah, sertifikat dari asosiasi adalah sebagai STNK. Apakah sudah boleh dipakai ke jalan raya? Belum juga. Harus butuh SIM. Nah, SIM itu nanti dikeluarkan oleh Dinkes setempat, namanya STPT. Surat pengobat, surat terdaftar pengobat atau penyehat tradisional. Itu nanti kaitannya dengan dinas setempat, dinas kesehatan setempat. Oh ya, jadi kita ngerti ya jenjang karirnya itu awal ikut pelatihan dulu sampai dapat sertifikat hologram. Setelah itu ikut USBN, ujian standar bekam nasional. Apa itu langsung atau ada jeda? Ada jeda, setidaknya 3 bulan lah jedanya. 3 bulan jedanya. Kan ada ini ya, ada waktu untuk peserta itu atau alumni itu menerapkan dulu apa yang sudah pelajari. Jadi termasuk persyaratan USBN juga harus menerapkan dulu. Ya, menerapkan dulu dengan catatan nanti ada 30 minimalnya. Dan itu hanya untuk kalangan sendiri. Dan itu kan mungkin saudara, teman, tetangga lah. 30 beres ikut USBN. Nah, setelah ikut USBN dapat sertifikat dari asosiasi. Kalau mau buka klinik harus STPT. Nah, gimana tuh caranya dari USBN ke STPT? Kalau STPT ini emang kaitannya dengan izin tetangga, rekomendasi dari asosiasi itu sesuai pengcap setempat, terus rekomendasi dari puskesmas setempat. Habis itu baru nanti diajukan ke dinas terkait melalui online. Itu nanti teman-teman bisa cari di internet tuh, dinas perizinan satu pintu, saya lupa ya nama webnya, tapi bisa dicari tuh sesuai daerah masing-masing. Tapi kalau untuk home care itu sertifikat USBN cukup atau tidak? Kalau home care itu sebenarnya sebagai penyehat, Dinkes itu menyarankan harus sampai ke STPT. Hanya kalau home care kan nggak akan ada tempat ya, nggak pakai tempat, nggak akan buka plang, iklan segala macam, paling cukup di status WA. Di sertifikat USBN itu sebenarnya sudah cukup. Hanya kan kita jaga-jaga ada di negara hukum ya, ada aturan negara sebagai terapis yang baik, kita harus mengikuti aturan atau regulasi yang berlaku. Jadi tergantung pembekamnya juga, ya, tergantung kliennya juga. Betul. Oke. Semua itu aja mungkin yang ingin Anda tanyakan. Sekarang minta nasihat udah untuk para pemuda atau mungkin yang berkecimpung di dunia bekam dan di dunia kesehatan dan lain-lain. Ya. Kalau saya sih lebih ke pembekam mungkin ya, dimanapun Anda berada, dimanapun belajar, yang jelas konsisten atau istiqomah dengan SOP yang sudah diterapkan oleh PBI. Karena konsistensi inilah yang akan menjadikan kita dianggap sebagai profesional ya dalam bidang pembekaman. Karena banyak sekali terapis-terapis di luar sana mengabaikan profesionalitas dengan tadi ya, mengabaikan aspek kesterilan. Nah, ini mah saudara, ini mah teman tetap kesterilan alat harus dijaga. Yang itu sudah termaktub di dalam SOP yang disusun oleh PBI. Dan udah sendiri di PBI sebagai asesor. Kalau ya, saya di PBI sebagai trainer, sebagai pengajar dari 2011. 2011 itu sudah termasuk menjadi penguji. Dan di Jawa Barat saya sebagai pengurus di bidang diklat. Oke, sudah segitu. Siap. Itu, dan jangan lupa sebagai terapis kita dituntut atau secara nggak langsung dituntut oleh pasien-pasien kita untuk menambah wawasan terus-menerus. Karena mereka yang datang nggak mau tahu kita tahu apa tidak apa yang mereka keluhkan. Yang penting mereka curhat, dan kita harus bisa memberikan arahan, memberikan solusi. Jadi sebagai terapis terus belajar, jangan merasa cukup dengan satu guru, 2 guru, mungkin belajar lagi dengan banyak guru yang lain yang berkaitan dengan skill yang sedang kita
coba kasih ke masyarakat. Nah itulah kawan-kawan, silahkan kalau antum nih mau ikut pelatihan bekam, cek di Instagram ya. Instagram @uda_opik. Oke, Instagram @uda_opik. Di situ di share pelatihannya, siapa tahu teman-teman tertarik dan ikut mendakwahkan bekam ini, salah satu pengobatan yang dianjurkan Nabi. Terima kasih atas waktunya. Jazakallahu khairan. Terima kasih kawan-kawan telah menonton video sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.